Halo, selamat siang guys. Selamat datang di channel saya, Andika Frestian. Di video ini, gue akan mencoba sharing sama kalian gitu ya, mengenai owning experience Honda CR-V 150L. Ini motor dual sport dari Honda yang pertama kali keluar di Indonesia, yang diproduksi pula oleh HM. Motor ini udah 2 tahun umurnya. Jadi gue beli itu tahun 2018 Januari. Jadi kurang lebih udah 2 tahun jalan 3 bulan sekarang. Gitu. Dulu harganya itu adalah 31.855.000. Jadi 32 juta kurang dikit. Pada saat itu hanya ada 2 pilihan nih dari merek Jepang ya. Kawasaki dan Honda. Jadi Yamaha itu tidak mengeluarkan atau belum mengeluarkan motor genre dual sport ini. Suzuki pun ada itu DR200, tapi itu untuk instansi, jadi tidak dijual ke umum, jadi hitungannya nggak masuk ya. Nah, 2 tahun gue pakai motor ini, hanya satu yang gue ganti, kecuali oli ya, spare partnya, yaitu ada seal oli untuk speedometer sensor nih. Nah, di situ dia yang ini nih ya, itu di situ itu kayak ada bekas lemnya. Itu sempat gue lem karena darurat ya. Sealnya itu bocor di bulan ke berapa ya, ke-6 kalau nggak salah pas gue beli. Dan itu kejadiannya pas gue touring ke Yogyakarta dari Jakarta sampai Jogja. Itu dia ada oli netes dari situ, terus karena ya sealnya susah dicari gitu ya, akhirnya gue pakai lem gasket, lem yang biasa buka buat di gasket gitu deh. Terus gue coba buka, terus gue lem gitu sih. Nah, karena partnya cukup susah gitu ya, jadi gue substitusi itu pakai seal tutup olinya The Tracker atau KLX, dan itu fit perfectly. Ukurannya sama, diameternya sama, cuman tebalnya aja yang beda, jadi tetap bisa masuk. Dan sekarang berarti udah jalan setahun lebih ya, jadi aman-aman aja, nggak bocor-bocor lagi sih gitu. Motor ini semuanya masih standar, dalam arti standar yang nggak ada part racing ya gitu. Kecuali ada tambahan aksesoris dan beberapa yang gue cat gitu. Bisa dikatakan motor ini standar lah. Apakah enak mengendarai motor ini gitu ya? Sejauh yang gue rasakan hingga tahun kedua ini ya, karena gue punya 2 motornya, jadi ada perbandingan The Tracker sama ini. Gue lebih suka mengendarai The Tracker gitu ya, karena pertama, satu, itu joknya lebih nyaman The Tracker. Ini bisa dikatakan keras, mungkin pas dipencet lembut sih, empuk, cuman pas kalau dipakai jauh jadinya pantat itu panas, jadi nggak seenak KLX atau The Tracker series gitu ya. Lalu konsumsi bensin itu lebih irit pastinya ya dari The Tracker atau KLX gitu ya, karena ya sudah injeksi juga. Terus handlingnya mirip-mirip lah ya menurut gue sih sama KLX atau The Tracker. Cuman gue lebih prefer ke KLX sama The Tracker karena untuk rebahan atau speed cornering tuh lebih stabil. Terus ngomong-ngomong nih ya, motor ini udah gue pakai beberapa aksesoris. Itu pertama tuh ada handguard nih dari SSR, lalu ada seal saver nih dari SSR juga gitu ya, untuk melindungi shock breaker depan agar tidak lecet. Walaupun nggak pernah juga sih gue bawa main ke tanah gitu. Terus velgnya nih, karena ini generasi awal, dulu warna velgnya adalah silver, terus gue cat. Terus head, nah headnya warna merah, dicat juga, cuman gue lupa berapa biayanya. Ini kok nggak bisa di mod, bentar ya. Nah ini dia gitu. Terus ada skid plate. Nah ini aksesoris original Honda, sama
heel guard disebutnya, atau frame protector lah. Ini plastik bahannya ini. Terus gue juga ganti handle rem dan handle kopling dari Expedition. Harganya gue juga lupa, pokoknya semua yang blok ini harganya gue lupa, nggak inget berapa biayanya gitu ya. Ini bisa dilipat. Stang ini masih standar, cuman gue udah pernah ganti pakai Fatbar Expedition, tapi gue ganti lagi ke standar. Kenapa gue ganti standar? Karena pertama, pas beli stang Expedition yang Fatbar itu udah dapet si racernya. Nah, stang Fatbar itu kan konturnya juga cukup tinggi ya gitu ya, hampir setinggi ini nih, setinggi standarnya. Cuman karena ditambah racer tuh jadi lebih tinggi lagi gitu. Problemnya adalah posisi duduknya itu kayak naik motor cruiser sih. Satu, kedua lu mesti ngubah jalur ini nih, gas. Dan lu juga lu mesti ngubah jalur kabel kopling. Jadi dari sini diubah keluar jadi lewat sini nih gitu. Konsumsi bahan bakar irit, cuman tenaganya ya 11-12 sama Galaxy Tracker lah, ditambah bobotnya yang jauh lebih berat dibandingkan Galaxy Tracker. Bobotnya lebih berat itu berasa banget sih. Nah, kenapa gue beli motor ini? Satu, karena jujur bukan gue butuh, tapi karena gue suka gitu ya. Gue suka dengan Enduro Dual Sport gitu. Pas ngeliat motor ini keluar dan lebih besar dan lebih gagah, kok keren ya, jadinya gue beli motor ini. Dan yang kedua adalah The Tracker gue itu udah masuk umurnya ke 5 atau 6 tahun gitu. Jadi gue mesti punya spare kendaraan harian gitu. Jadinya kayaknya lucu juga nih kalau gue punya spare dan motornya sama gitu ya. Jadi gue beli motor ini gitu. Nah, menarik nih, sekarang udah muncul lagi Yamaha WR 155R kalau nggak salah ya. Mesinnya itu 155 cc, sama dengan punyanya R15 V3 atau V3 dan MT15 gitu ya. Udah pakai radiator dan sudah VPA gitu. Tenaganya jauh lebih besar pastinya, karena gue udah pernah nyoba juga sih yang MT15 nya. Kalau dilihat harganya sekarang CRF ini 34 juta lebih gitu ya, hampir 35 juta lah gitu. Dan si WR harganya di 36.900.000 atau 30 juta kurang dikit. Jadi ya sih secara psikologis beda 2 jutaan lah ya. Dengan banyak keunggulan, motor ini jadi terlihat inferior. Walaupun kalau secara looks ya tetap oke ya. Cuman secara performa enggak lah. Pertanyaan adalah beda 2,5 juta gitu ya. Sekarang lu dihadirkan dengan motor yang lebih advance gitu. Menurut gue sih untuk yang pengen beli motor dual sport, entah itu Kawasaki, Honda atau Yamaha, yang paling worth menurut gue ya, secara subjektif, itu adalah Yamaha WR 155. Lu spend money di 36.900.000, lu cuma minusnya tuh nggak dapet upside down doang sih. Walaupun sok depannya itu punya WR lebih gede guys gitu. Jadi gimana untuk kalian yang ingin meminang motor dual sport? Semoga ini bisa menjadi referensi kalian gitu ya, untuk membeli motor dual sport. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.